Rusia sebut bahaya Perang Dunia III nyata, sindir Zelensky aktor bagus. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa bahaya dari Perang Dunia Ketiga ini nyata. Komentarnya muncul ketika negara-negara Barat terus memasuk senjata ke Kiev yang sedang berperang dengan Moskow. Bahayanya serius, ini nyata. Anda tidak bisa meremehkannya, kata Lavrov kepada kantor berita Interfax yang dilansir Selasa. Tentang perang yang sedang berlangsung di Ukraina, dia yakin bahwa semuanya akan selesai dengan penandatanganan kesepakatan. Tetapi parameter kesepakatan ini akan ditentukan oleh keadaan pertempuran yang akan terjadi pada saat kesepakatan itu menjadi kenyataan. Lebih lanjut, diplomat top Moskow ini mengkritik pendekatan Kiev terhadap pembicaraan tersebut. Niat baik memiliki batasnya, tetapi jika tidak timbal balik itu tidak membantu proses negosiasi. Tetapi kami terus terlibat dalam negosiasi dengan tim yang didelegasikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan kontak ini akan terus berlanjut. Tetapi Lavrov menuduh Zelensky yang merupakan mantan komedian berpura-pura untuk bernegosiasi. Dia aktor yang bagus, sindir Lavrov. Jika Anda memperhatikan dengan seksama dan membaca dengan seksama apa yang dia katakan, Anda akan menemukan 1000 kontradiksi. Dua bulan invasi Rusia bombardir Ukraina dengan 1.300 rudal. Militer Rusia telah meluncurkan lebih dari 1.300 rudal di Ukraina sejak memulai invasi lebih dari 2 bulan lalu. Hal itu diungkap Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar dalam pidato yang disiarkan di televisi Ukraina pada Selasa. Menurut kantor berita Ukraina Ukrinform, Maliar mengatakan bahwa pasukan Rusia telah menggunakan banyak rudal laut, udara, dan darat. Maliar mengklaim bahwa cadangan Rusia telah dibelah dua sambil mencatat bahwa negara itu masih memiliki cukup rudal untuk terus menimbulkan kerusakan serius di Ukraina. Menurut data kami, cadangan mereka sudah lebih dari setengahnya sejak mereka aktif menggunakannya sejak 24 Februari. Lebih dari 1.000 roket telah digunakan, lebih tepatnya 1.300 rudal, jelasnya seperti dilansir dari Newsweek. Rusia diduga masih terus menggempur Ukraina. Maliar juga dilaporkan mengklaim bahwa selain menggunakan serangan rudal dan pasukan darat, Rusia mencoba melakukan pemerasan dan intimidasi langsung ke seluruh dunia dengan mempertimbangkan penggunaan senjata kimia atau nuklir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat komentar serupa mengenai potensi ancaman nuklir pada hari yang sama, mengatakan selama konferensi pers bahwa Rusia merupakan ancaman nuklir terbesar di dunia sejak 1986, berusaha memeras dunia dengan senjata nuklir. Menurut The Kiev Independent, Newsweek menghubungi pemerintah Rusia untuk memberikan komentar. Kekhawatiran internasional tentang potensi penggunaan senjata nuklir telah meningkat karena tindakan baru-baru ini oleh Rusia, termasuk menempatkannya persenjataan nuklirnya. Pekan lalu, Rusia melakukan uji coba rudal balistik antar benua berkemampuan nuklir yang kadang disebut sebagai Setan 2. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa uji rudal akan memaksa negara lain untuk berpikir 2 kali sebelum mencoba mengancam Rusia. Selama penampilan di televisi pemerintahan Rusia, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov memperingatkan bahwa Perang Dunia Ketiga bisa saja terjadi sambil memperingatkan mereka yang meremehkan ancaman senjata nuklir bahwa bahayanya serius dan nyata. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov menuntut diakhirinya bantuan selama wawancara di televisi Rusia pada Senin ini, menuduh Amerika Serikat mencoba meningkatkan taruhan lebih banyak dan memperburuk situasi. Senator Demokrat Richard Blumenthal dari Connecticut selama sesi Komite Angkatan Bersenjata Senat hari Selasa mengatakan bahwa Amerika Serikat telah memberi Ukraina 1/3 dari pasokan rudal anti-tank Javelin.
Blumenthal mencatat bahwa mengisi kembali stok Amerika Serikat atau senjata akan membutuhkan 32 bulan selama sesi rapat, mengungkapkan kekhawatiran bahwa pasukan rudal dalam negeri dapat habis jika bantuan berlanjut dan produksi tidak meningkat. Liput perang Ukraina, jurnalis asal Cina ikut teriak Allahu Akbar bareng tentara Chechnya. Pasukan Chechnya mengundang 20 jurnalis dari berbagai belahan dunia untuk meliput kejadian langsung dari orang pertama di medan pertempuran. Ada banyak momen menarik dalam kejadian itu, salah satunya seperti yang dialami oleh jurnalis asal Cina. Dalam video yang diunggah akun YouTube Kedubes Rusia untuk Indonesia, tampak tentara Chechnya memperlihatkan seorang jurnalis asal Cina yang terluka di bagian lengan. Meski begitu, hal tersebut rupanya tidak membuat wartawan ini berhenti meliput secara langsung bersama pasukan Chechnya di medan pertempuran. Di tengah liputannya bersama tentara Chechnya, ada momen unik yang menjadi sorotan netizen lantaran jurnalis Cina itu mengucapkan kata Allahu Akbar dan Ahmad Sila bersama seorang jurnalis lainnya yang tergabung dalam Tour Pairs for the Truth dengan tentara tersebut. Seperti diketahui, tentara Chechnya memang kerap mengucapkan kata Allahu Akbar yang menjadi kalimat keagungan mereka karena sebagian besar adalah Muslim. Selain kata Allahu Akbar, mereka juga sering mengucapkan Ahmad Sila. Itu merupakan sebuah kalimat penghormatan kepada Ahmad Kadyrov yang tidak lain merupakan ayah dari Ramzan Kadyrov yang hari ini menjadi pemimpin negara itu. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan politik dan agama serta menjelma menjadi sebuah gerakan ideologis negara Chechnya sendiri. Ungkapan tersebut kini sudah mulai tersebar ke seluruh dunia lantaran dianggap sebagai ungkapan khas dan unik dari Chechnya. Bahkan jurnalis yang mengikuti Tour Pairs for the Truth ini pun ikut-ikut meneriakkan slogan tersebut. Sebagai informasi, demi melawan berita bohong yang masif dikeluarkan oleh Ukraina dan media-media barat, pasukan Chechnya mengundang 20 jurnalis untuk meliput secara langsung demi menyiarkan kebenaran kepada seluruh dunia dalam Tour Pairs for the Truth.